Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, ma'asyiral hadirin wal hadirat, al-mustami'in wal mustami'at, al-musyahidin wal musyahidat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kembali pagi ini kita diberikan kesehatan, kesempatan dan kemudahan untuk bisa melangkahkan kaki kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu tugas dan kewajiban kita kepada Allah Tabaraka wa taala. Kemudian setelah kita melaksanakan salat fardu subuh, kita duduk sejenak dalam majlis ini, majlis ilmu kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari memberikan kebaikan serta menerangi jalan kita menujunya. Dan kita perbanyak pula ucapan salat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Ikhwafillah, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang hadis Hudzaifah. Hadis Hudzaifah yang sudah kita baca pada pagi kemarin, yaitu dimulai dari halaman 129. Hudzaifah mengatakan, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafatan ayyudrikani. Orang-orang semuanya bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan, dan aku bertanya kepadanya tentang keburukan. Ya, dia khawatir keburukan itu dilakukan olehnya. Maka dalam pembahasan hadis ini sudah kita ambil sebagiannya pada pertemuan kemarin, keterangan dari Syekh Saleh Al-Fauzan. Kita melanjutkan penjelasan daripada hadis ini, yaitu pada halaman yang ke-133. Halaman 133. Silakan bagi yang mengikuti di monitor untuk melihat dan memperhatikannya. Wahada di bagian alinea terakhir, ya. Wahada Hudzaifah radhiyallahu taala anhu fi hadzal hadits sahih. Ya. Di mana Hudzaifah pada hadis yang sahih ini, wa aqarrahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yaqul lahu limadza tas'alu 'anil syarr. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadanya takrir, membiarkan dia untuk bertanya. Walam yaqul lahu, Nabi tidak mengatakan kepadanya, limadza tas'alun syarr. Nabi tidak mengatakan, kenapa engkau bertanya tentang keburukan. Dibiarkan oleh Nabi, dia bertanya tentang keburukan itu. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, fal insanu ala khatar. Kita ini selalu berada pada bahaya, dan kita senantiasa diintai oleh kebahayaan, sesuatu yang membahayakan diri kita. La yuzakki nafsah. Tidak boleh dia mentazkiyah dirinya. Tidak boleh mentazkiyah dirinya dengan mengawal ayaqul ana araftul khaira wa yakfi. Tidak boleh dia mengatakan saya cukup mengetahui kebenaran. Tidak perlu saya mengetahui keburukan. Saya tidak perlu mengetahui keburukan.
bal la budda an ya'rifa hadhihi al-umur li khatariha. Kata Syekh Shalih Fauzan, akan tetapi dia wajib untuk mengetahui perkara-perkara ini karena dia sangat berbahaya di dalam kehidupan kita. Ya. Wala budda an ya'rifa hadhihi al-umur li khatariha wa li taqarruriha 'ala an-nas, dan hal ini terus berulang-ulang pada manusia. Itu terjadi terus. Wa da'watu ila al-inhiraf wa ad-dhalal mustamirratun la tanqati. Ajakan orang untuk selalu berbuat ya kesesatan, kemudian untuk menyimpang terus. Hal itu akan terus terjadi dan tidak pernah berhenti. Ya, di saat kita menjalani kehidupan, ajakan orang untuk selalu menyimpang, ajakan-ajakan untuk selalu seruan untuk selalu berbuat kesesatan, itu akan terus berlanjut, tidak akan pernah berhenti. Al-an, hari ini atau sekarang ini, kata Syekh Shalih Fauzan, ya, hunaka man yad'u ila madhhabil Jahmiyah. Ada orang-orang yang mengajak, menyeru kepada kelompok Jahmiyah. Ya, Jahmi Safwan, ya. Wa ila madhhabil Mu'tazilah, dan di sisi lain ada juga orang yang mengajak untuk menjadi pengikutnya kaum Mu'tazilah. Wa ila al-Quburiyah. Ya, ada juga orang-orang yang mengajak, menyeru kepada ya menjadi al-Quburiyin atau Quburiyun, itu orang-orang yang selalu mengagungkan kubur. Ya. Wa ila as-Sufiyah, begitu juga ajakan untuk ya menjadi orang-orang sufi. Wa ila ghairi dzalika min ad-da'wati ila al-inhiraf, dan bisa yang lainnya atau yang lainnya yang merupakan ya ajakan kepada penyimpangan-penyimpangan. Ada ajakan untuk menjadi orang Syiah ya, atau ajakan untuk menjadi orang-orang liberal, atau ajakan untuk menjadi orang-orang yang ya yang selalu menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Shalih Fauzan mengatakan di sini, "Falau lam nata'allam ar-radd 'ala haula", kalaulah tidak kita belajar bagaimana menjawab, bagaimana kita menolak mereka itu, wa na'rif syubhatihim, dan kita mengetahui ya syubhat-syubhat mereka, larajat hadhil umur, maka perkara-perkara yang batil itu akan lebih kuat daripada kebenaran itu sendiri. Jadi khawafillah, dari hadis Hudzaifah ini kita harus belajar tentang kebaikan, dan sekali juga di samping kita belajar kebaikan, kita juga mesti belajar keburukan. Hal ini penting untuk kita ketahui, karena kalau tidak, khawatir keburukan itu kita lakukan. Ya. Kalau kita tidak berhati-hati, kebatilan-kebatilan itu atau seruan-seruan untuk kesesatan itu, kita akan termasuk orang-orang yang mengerjakannya, wal iyadu billah. Lalu apa hasil daripada sikap kita tidak mau belajar tentang keburukan untuk kita hindari? Wala dhahabatis sunnah, maka hal-hal yang sunnah itu akan hilang. As-sunnah tidak dikenali. As-sunnah semakin asing. Fala budda minal muqawamah. Maka disinilah pentingnya kita untuk memberikan perlawanan, memberikan usaha untuk melawan kebatilan itu. Dengan cara apa? Kita mengenali ciri-cirinya, kita mengenali sifat-sifatnya, kita mengenali orang-orang yang menyeru kepadanya. Wala budda min ma'rifatil marad wa ma'rifati ilaj. Dan kita harus tahu penyakitnya, dan setelah itu kita akan tahu obatnya. Jelas ya? Kalau kita tidak tahu penyakitnya, maka kita akan buta dari solusinya, dari obatnya. Kenali penyakitnya, kita akan bisa kasih obat yang pas untuknya. Ikhwafillah rahimakumullah. Lalu Syekh Shalih Fauzan melanjutkan, "Fan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akhbara Hudzaifah bima yakun." Di sini Nabi SAW mengabari Hudzaifah apa yang akan terjadi. Dengan pertanyaan yang ditanyakan kepada Rasulullah SAW, apakah ya Rasulullah, dulu kami dalam masa jahiliyah,
dan keburukan. Lalu datang kepada kami kebaikan, yaitu Islam. Apakah setelah kebaikan ini datang keburukan? Naam kala kami. Iya kata Rasulullah. Dan apakah setelah keburukan ini datang lagi kebaikan? Iya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fihi dakhan. Dan dalam kebaikan itu ada ad-dukhan, ada dakhan, yaitu sebuah pemahaman yang samar, di mana kita tidak terlalu memahami mana yang hak, mana yang batil. Di situ ada talbis, di situ ada sedikit usaha untuk mengaburkan kebaikan-kebaikan itu. Wa hadza min alamatin nubuwah. Apa yang disampaikan Rasulullah kepada Hudzaifah, apa yang akan terjadi, itulah salah satu tanda daripada tanda kenabiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haitsu innahu sallallahu alaihi wasallam yukhbir 'anis syai' qabla wuqu'i, di mana Nabi kita mengabari sesuatu yang akan terjadi, ya. Lianna Allah ittala'a rasulahu ala ma yakuna fil mustaqbal. Ya, Nabi diberikan Allah Subhanahu wa taala ilmu, ya, diberikan oleh Allah tabaraka wa taala dan dikabari kepadanya apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya. Ini Allah yang ngasih tahu. Ya, Allah yang memberikan ilmunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa ikhwafillah? Min ajli ayyunabbihan nas wa yuhadziran nas min hadhil umur idza hadathat. Dengan tujuan agar manusia agar diingatkan, agar diberikan ilmu dari perkara-perkara yang akan terjadi ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya ilmu agar diberikan peringatan kepada manusia, agar diberikan perhatian kepada manusia, agar tidak terjadi sesuatu yang telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah mengatakan, innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa al-mahdiyyin wal rasyidin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Hadis akhrajahu Abu Dawud wa Ibnu Majah, Tirmizi dan Ahmad. Ikhwafillah, disinilah Rasulullah SAW telah mengatakan bahwa siapapun di antara kalian yang akan hidup, maka lebih lama, maka melihat perbedaan-perbedaan yang sangat banyak. Apa solusinya ketika perbedaan itu terjadi atau perselisihan-perselisihan itu terjadi? Fa'alaikum bisunnati, maka berpegang teguhlah dengan sunnahku. Inilah solusinya, inilah obatnya, dan sunnahnya para khulafa al-mahdiyyin ar-rasyidin, para khulafa yang datang setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha, berpegang teguhlah kalian dengan sunnah Nabi dan sunnahnya para khulafa. Gigitlah dengan gigi geraham kalian. Ini pesan agar kita bersungguh-sungguh di dalam menjalankannya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Nabi juga mengingatkan kita agar kita menjauhi perkara-perkara baru dalam agama kita. Menjauhi hal-hal yang baru dalam agama kita. Karena sesungguhnya sesuatu yang baru di dalam agama itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Ikhwafillah, ini adalah pesan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi juga mengatakan, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila hudan, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, kana lahu minal ajr, maka baginya adalah pahala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mithla ujuri man tabi'ah, seperti pahala orang yang mengikutinya. Siapapun yang mengajak kepada kebaikan, maka kemudian kebaikan itu diikuti oleh orang, maka orang itu akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, tidak dikurangi sedikit ikhwah dari pahala orang yang mengerjakannya itu. Wa man da'a ila dhalalah kana alaihi minal itsm,
Barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka baginya dosa, ya, mithla azami man tabi'ah, seperti dosa yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min athamihim syai'a, tidak dikurangi sedikit pun dari dosa orang yang mengikutinya. Kebaikan yang kita ajarkan kepada orang, kemudian diamalkan oleh orang itu, maka kita mendapatkan pahalanya. Dan keburukan yang disampaikan ke orang, yang diserukan kepada orang, maka keburukan itu akan diikuti oleh orang tersebut, maka kita mendapatkan dosa dari apa yang kita lakukan dan dosa dari orang yang mengikuti ya seruan kita itu. Maka jadilah kita ya min du'ati ilal khair, orang-orang yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, jangan mengajak kepada kesesatan. Kita lanjutkan pada halaman ke-135. Salih Fauzan mengatakan kullu dzalika min ajli an yakuna an-nas ala ma'rifatin wa basiratin idza hadathat hadhihi al-umur. Ini semua ikhwafillah disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam agar manusia mengetahuinya, agar manusia benar-benar mengilmui apa yang akan terjadi, ya, apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ini semua kita pelajari ya agar kita faham, agar kita berhati-hati dengan apa yang akan dengan apa yang telah disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayakunu indahum isti'dad, ya, sehingga kita punya persiapan limuqawamatiha wat tahdhiri minha. Punya persiapan untuk apa? Bisa melawannya, bisa kita berhati-hati dari hal yang telah disebutkan Nabi SAW tadi. Wa alla yaghtarru biha, jangan kalian terpedaya olehnya. Ya. Fa Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, Hudzaifah radhiyallahu taala anhu fi nihayati sa'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam idza adrakahu hadza madza yaf'al. Coba lihat di akhir hadis itu, setelah Hudzaifah bertanya tentang keburukan, kemudian Nabi sebutkan. Dan di akhir hadis itu Hudzaifah bertanya tentang solusinya, apa yang harus saya lakukan. Ini juga hal yang sangat penting, ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, antalzam jama'atal muslimin wa imamahum. Hendaklah engkau ya bersama jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Hadhihi al-ismah minal fitan. Inilah cara kita membentengi diri dari fitnah. Antakuna ma'al jamaah, bersama ya kaum muslimin. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusi biltizami jama'atil muslimin. Nabi memberikan wasiat agar kita membersamai jamaah kaum muslimin dan mengatakan yadullahi 'alal jamaah wa man shazza finnar. Maka tangan Allah bersama ya jamaah, ya bersama orang-orang yang selalu berjamaah, dan barang siapa yang menyendiri, dia akan menyendiri sendiri dalam neraka. Artinya ikhwafillah, ini nasihat yang sangat mahal agar kita bisa selalu bersama kaum muslimin, tidak berpecah belah. Ya, bersatulah, ya, kita akan kuat. Tapi ketika kita berpecah belah, kita akan lemah. Bahwa kambing yang akan diterkam oleh serigala itu adalah kambing yang menyendiri. Dan manusia ini lemah. Manusia ini lemah. Tidak akan kuat dia untuk melawan betapa derasnya arus fitnah ini kalau menghadapi sendirinya. Tetapi kalau bersama saudara-saudaranya di dalam kebaikan, di dalam barisan keimanan, di dalam amal saleh, ya, selalu mengingatkan, nasihat menasihati, insyaallah dia akan bisa kuat menghadapi ya derasnya arus subhat dan syahwat di akhir zaman ini. Maka Nabi mengatakan di sini, orang yang menyendiri maka dia akan ya masuk ke dalam neraka, ya. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam, man khalafa al-jamaah, ya barang siapa yang menyelisihi jamaah kaum muslimin di sini maksudnya, faqad khala'a ribqatal Islam min unuqih. Sungguh dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Nah, ikatan ini yang harus kita jaga ikhwafillah. Ketika dia menyelisihi kaum muslimin, ya, tidak mau bersama kaum muslimin di atas akidah yang sahihah, di atas pemahaman yang benar,
dan amalan yang benar ya selalu keluar dari jamaah ya kaum muslimin ahlus sunnah wal jamaah, maka sungguh dia telah menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melepaskan Islam dari lehernya. Wal ahaditsu fi hadzal bab katsiratun jidda. Adapun hadis yang bicara tentang ini sangat banyak. Disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa qala alaihi salatu wassalam, inni tarikum fikum ma in tamassaktum bihi. Aku tinggalkan pada kalian selama kalian berpegang teguh kepada apa yang kutinggalkan tersebut, lan tadillu ba'di, kalian tidak akan pernah tersesat. Kitabullah wa sunnati, yaitu kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kunci keselamatan. Apabila kita berpegang teguh dengannya, apabila kita kembali kepada Quran dan sunnah, kita jadikan sebagai ya panduan kehidupan kita. Kita jadikan sebagai ya rambu-rambu di dalam menjalani agama ini, kehidupan kita ini. Apapun yang kita hadapi, kita lihat apa kata Allah dan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah inilah kunci keselamatan dari kesesatan. Lan tadillu ba'di, kalian tidak akan pernah tersesat setelahku. Ya. Apabila kita jauh darinya, dari panduan ini, maka dekat dengan kesesatan dan dekat dengan kehancuran. Oleh ikhwafillah, kata Salih Fauzan, wa sayati fil ahadits halatul ghuraba fi akhir zaman, akan ada hadis-hadis yang bicara tentang kondisi keasingan, keterasingan di akhir zaman. Wa ma lahu minal ajr, dan subhanallah bagi mereka pahala. Famulazamatu jama'atil muslimin fiha al-ismah, kata Salih Fauzan. Ya, bersama jama'atil kaum muslimin, ya, maka di situ ada ya benteng bagi kita, al-ismah. Ya. Ada kekuatan bagi kita, ada penjagaan bagi kita, ya, di mana kita dijaga, dipagari dari segala bentuk hal yang membuat kita menyimpang, dengan syarat kita bersama kaum muslimin, bersama akidah yang sahihah, di atas akidah yang sahihah, di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma man shazza an jama'atil muslimin, yang menyendiri dan memisahkan diri, fa huwa ala khata', dia berada dalam sebuah kesalahan. Wa ala syafiril halak, di atas bibir kehancuran. Alaika an talzam jama'atal muslimin wa imamal muslimin, hendaklah kita bersama jamaah kaum muslimin dan bersama pemimpin-pemimpin kaum muslimin, yakni bis-sam'i wat ta'ah li wali amril muslimin. Kita berikan ketaatan kita, ya, loyalitas kita kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Wal jama'atu la takunu illa bi imam, jamaah itu tidaklah mungkin terwujud kecuali bersama imam. La budda minal imam, maka mesti ada seorang pemimpin. Wala takunu jama'ah biduni imam yaquduhum wa yahmihim wa yudiru syu'unahum, maka tidak akan ada jamaah tanpa ada seorang imam yang mengurusi mereka, yang menjaga mereka, yang mengatur urusan mereka. Fala budda min imamin yarji'una ilai, mestilah ada seorang imam yang mereka kembali kepadanya. Ikhwafillah, inilah pembahasan yang kedua dari penjelasan hadits Hudzaifah yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Insyaallah akan kita lanjutkan keterangan beliau pada pertemuan berikutnya. Semoga apa yang disampaikan, ya, dan apa yang kita pelajari bersama, Allah berikan pemahaman, Allah berikan kepada kita kekuatan untuk mengamalkannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara